Bab 20. Kali ini aku akan melindungimu. Bang King Kong. Aku tidak bersembunyi darimu. Aku hanya sedang sibuk cari uang. Jadi aku bisa membayarmu kembali. Melihat kepala botak itu, Odin terlihat sedikit ketakutan. Dia bicara dengan nada menyanjung. Odin, jangan pura-pura bodoh deh. Kamu ingatkan kenapa aku mematahkan kakimu waktu itu. Hari ini, kalau kamu tidak mengembalikan uangnya, aku juga akan mematahkan kakimu yang satunya. Bang King Kong bicara dengan nada sinis. Kamu yang mematahkan kaki si gendut. Devan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia mengira kaki Odin dipatahkan oleh Tiboar. Tapi ternyata pria yang dipanggil Bang King Kong ini yang melakukannya. Hehe, tentu saja, aku yang mematahkannya. Dia tidak mau bayar hutangnya padaku. Jadi aku mematahkan kakinya. Emang kenapa? Kamu mau bayarin hutangnya? Bang King Kong melirik Devan dan bicara dengan keras. Bang King Kong, ini bukan urusannya. Aku pasti akan bayar hutangku. Melihat hal itu, Odin tertatih-tatih dan berdiri di depan Devan. Aku sudah dengar kamu bilang ini ratusan kali. Hari ini, kamu tidak perlu bayar hutangmu. Kupatahkan saja kaki dan tanganmu, kata Bang King Kong sambil segera mengambil tindakan. Namun, saat berikutnya, tubuhnya ditendang oleh Devan sampai jatuh ke lantai. Sialan, kamu berani menyerangku. Kamu cari mati ya. Serang dia, teriak Bang King Kong. Seketika, selusin orang segera menuju Devan. Devan, biar kutahan mereka. Kamu cepat lari, teriak Odin ke arah Devan. Melihat situasi ini, Devan merasa hatinya terasa sakit lagi. Dulu, saat mereka terlibat perkelahian, Odin akan selalu jadi yang berdiri di depannya dan membiarkannya lari terlebih dahulu. Saat itu Odin sekuat sapi. Dengan berdiri diam saja sudah bisa membuat orang merasa aman. Bahkan sekarang, meski dengan tubuh lemah seperti itu, dia tetap berdiri di depan Devan. Si gendut, kali ini, biar aku yang melindungimu. Devan menepuk pundak Odin. Pada saat berikutnya, Devan bergerak. Bang bang bang. Hanya dalam beberapa detik, selusin orang yang dibawa oleh Bang King Kong dikalahkan oleh Devan. Sialan, sejak kapan bocah sepertimu jadi sekuat ini? Odin mengucut matanya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Devan memukuli pasukan Bang King Kong, lalu mendatangi Bang King Kong. Satu kakinya menginjak kaki Bang King Kong. Gerakannya terlihat Devan akan mematahkan kaki Bang King Kong. Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Keringat dingin keluar dari kepala botak Bang King Kong. Aku tidak peduli siapa kamu. Devan tidak banyak omong kosong. Dengan sekali gerakan, Devan menghancurkan kaki Bang King Kong sampai ke lutut. Aku jadi cacat sekarang. Kamu harus mati. Bang King Kong mencaci. Setelah dicaci oleh Bang King Kong, Devan mematahkan kaki Bang King Kong yang lain. Mulai sekarang, Bang King Kong hanya bisa hidup di atas kursi roda. Masih mencaci lagi. Devan menyipitkan matanya dan berkata. Bang King Kong menahan rasa sakitnya. Tatapannya penuh emosi yang terlihat seperti dia akan menyemburkan api. Tapi, dia tidak berani mencaci Devan lagi. Aku akan membayar kembali hutangnya padamu. Datanglah ke rumah Kaisar untuk mengambilnya dariku, kata Devan lantang. Setelah mendengar kata-kata Devan, semua orang mengira Devan menyuruh mereka pergi ke neraka untuk mengambilnya. Mereka semua ketakutan. Mereka segera membawa pergi Bang King Kong dengan cepat.
Kalau terlambat, Devan benar-benar akan mengantar mereka ke neraka. Bang King Kong dan anggotanya sudah pergi. Tapi ekspresi Odin sangat jelek. Dia tidak bicara, tapi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kamu cepat ikut aku. Odin menarik Devan dan berjalan ke atas. Akhirnya, dia dibawa ke rumah sewa yang bobrok. Odin mengeluarkan kantong plastik dari bawah papan tempat tidur. Membuka kantong plastik, isinya penuh dengan uang. Tapi itu semua uang receh. Pada dasarnya, semuanya 500 atau 1.000 rupiah. Jarang ada yang 2.000. Tetapi kalau ditotal, harusnya ada jutaan. Devan, ambil uang ini dan segera tinggalkan Doujin, kata Odin dengan ekspresi serius. Kenapa aku harus pergi? Devan bertanya-tanya. Devan, apa kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu hajar? Siapa dia? Panggilannya Bang King Kong. Dia adalah anggota dari 4 bandit ganas. 4 bandit ganas? Apa-apaan itu? Hei, jangan dipikir. Dengarkan saja apa yang kukatakan. Beli tiket sekarang sebelum terlambat. Kamu tidak akan bisa pergi kalau 4 bandit ganas itu tahu bahwa kamu sudah membuat cacat orang-orangnya. Desak Odin. Melihat ekspresi khawatir Odin, Devan menepuk pundaknya dan berkata, si gendut. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya kita yang akan menakuti orang lain. Tidak ada yang bisa menakuti kita. Devan, aku tidak sedang bercanda denganmu. Memang uang ini cuma sedikit. Aku tidak bisa kerja sekarang. Jadi aku cuma punya segini. Sekarang kamu bawa uang ini dan cepat pergi. Odin berkata dengan cemas. Meski Devan bisa mengalahkan Bang King Kong, 4 bandit itu tidak boleh dianggap remeh. Devan, kamu dengarkan saja kata-kataku ini. Hade, kenapa berisik banget? Gimana aku bisa tidur kalau berisik terus? Pada saat ini, seorang wanita cantik memakai piyama, terlihat berusia sekitar 40 tahun, datang dan memarahi Odin. Dasar cacat, apa kamu sudah gila? Seketika itu juga, saat melihat uang di tangan Odin, matanya berbinar, hendak segera mengambilnya. Odin, ternyata kamu punya banyak uang. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Lily, uang ini untuk biaya perjalanan temanku. Jangan diambil. Wanita bernama Lily itu tidak terlalu peduli. Dia bersikeras untuk mengambilnya. Devan menarik tangannya. Kenapa kamu mau mengambil uang si gendut? Devan mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Dia ini berhutang padaku. Aku sudah melayaninya semalaman. Tapi dia bilang masukkan semua ini dalam tagihannya. Aku sudah melakukan ini selama bertahun-tahun tapi baru pertama kali menemukan seseorang yang hutang untuk cinta satu malam. Kalau bukan karena kasihan, aku pasti sudah membunuhnya, kata Lily keras. Ternyata Lily ini adalah Nona Girang pemilik gedung. Tidak, harusnya disebut Tante Girang pemilik gedung. Setelah mendengar kata-kata Lily, Devan hanya bisa melepaskan tangannya karena malu. Lily langsung mengambil uang itu dari tangan Odin. Kemudian, saat dia akan pergi, dia mengambil beberapa lembar uang dari tumpukan uang di tangannya, memberikannya ke Odin. Lalu berkata, "Nih ku tinggalin dikit buat makan. Jangan sampai mati kelaparan." Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Melihat Lily pergi membawa uang, Odin merasa enggan. Si gendut, kamu tidak punya masalah. Kenapa kamu bahkan berutang uang pada Tante Girang? Devan cukup terkejut. Hei, sejak dipukuli oleh bajingan Tiboar,
Tubuhku semakin hari terasa semakin buruk. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan berat sama sekali. Untuk cari uang, aku harus pergi ke jalan utama untuk meminta-minta. Odin berkata dengan ekspresi sedih. Dia dulunya tinggi dan perkasa. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang, dia masih sangat populer di kalangan wanita. Tanpa diduga, sekarang dia bahkan harus menemui Tante Girang yang berusia 40 tahun untuk memuaskan dirinya. Bahkan dia tidak bayar. Mendengar Odin mengatakan bahwa dia cari uang dengan meminta-minta, Devan merasa sedih sekaligus terharu. Odin jelas kesulitan, tapi dia tetap bersedia memberikan uang itu untuk membantunya. Ini adalah arti dari teman sejati. Si gendut, kita akan jadi teman sehidup semati, kata Devan keras. Bersambung. Bab 21. Kekuatan di belakang. Tentu saja kita akan jadi teman sehidup semati. Namun, kamu sudah membuat cacat Bang King Kong. 4 bandit ganas itu tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus segera pergi. Aku tidak bisa melarikan diri, kata Odin. Katakan padaku, apa yang sudah dilakukan 4 bandit ganas ini? Tanya Devan. 4 bandit ganas. Ada total 4 orang. Mereka adalah penguasa area bawah tanah Doujin sekarang. Organisasi hitam. Tidak. Meskipun mereka adalah pasukan bawah tanah, mereka sama sekali berbeda dari organisasi hitam yang kamu bayangkan. Mereka bahkan punya tim pengacara sendiri. Bisa dibilang bahwa mereka hitam tapi juga putih. Bang King Kong bertanggung jawab atas bisnis di area abu-abu. Sebagai rentenir, aku meminjam ratusan juta dari mereka. Tapi mereka memintaku membayar bunga yang sangat tinggi. Yang paling penting adalah mereka tidak hanya punya banyak anggota, tapi semuanya adalah ahli bela diri. Terutama 4 bandit ganas. Mereka lebih kuat dari yang lainnya. Di Doujin, hanya sedikit orang yang berani cari masalah sama mereka. Jelas Odin. Ketika Odin sedang bicara, dia masih memiliki sedikit keinginan. Lagi pula, setidaknya setengah dari pria di seluruh Doujin bermimpi untuk jadi bawahan dari 4 bandit ganas. Tidak ada alasan lain. Hanya karena 4 bandit ganas ini semuanya wanita. Selain itu semuanya sangat cantik. Rumornya bahwa bos mereka bahkan lebih cantik. Tidak peduli seberapa tangguh seorang pria, mereka akan melunak saat bertemu dengannya. Devan, apakah kamu tahu seberapa kuat mereka sekarang? Odin menelan ludah dan berkata, aku tahu, tapi aku tetap tidak akan lari, kata Devan. Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Odin sedikit cemas. Gendut, biarkan kulihat kakimu dulu. Devan akan menyembuhkan luka Odin. Tenang saja, kakiku sudah sepenuhnya cacat. Odin menggelengkan kepalanya. Sebenarnya kakinya bisa saja sembuh. Namun karena kekurangan biaya, pengobatannya tertunda. Akhirnya jadi cacat. Sekarang, meski dibawa ke rumah sakit terbaik, tidak ada cara untuk bisa sembuh. Namun Devan mengabaikan Odin dan langsung mengeluarkan jarum emas 9 akhirat. Devan, kamu masih tahu ilmu medis? Odin penasaran. Aku tahu banyak. Akan kuberitahu nanti. Devan tidak menjelaskan terlalu banyak. Odin tidak akan percaya bahkan kalau diceritakan olehnya. Tidak peduli betapa hebatnya 4 bandit ganas itu. Apakah bisa mengungguli 3000 malaikat cantik di bawah Serafim? Di bawah aksi jarum emas 9 akhirat dan tenaga dalam Devan,
Tidak hanya cacat Odin, tetapi juga luka tersembunyi lainnya di tubuhnya disembuhkan oleh Devan. Devan, aku benar-benar sembuh. Odin tidak percaya Devan bisa menyembuhkan dirinya. Devan, ayo lari. Namun, segera, ekspresinya berubah. Dia masih khawatir tentang balas dendam 4 bandit ganas itu. Devan tahu Odin tidak akan tenang begitu saja sebelum tanpa ada bukti. Jadi, dia berjalan ke pintu anti maling dan menutupnya. Kemudian, Devan dengan santai menepuk pintu anti maling dengan telapak tangannya. Ada suara keras terdengar. Pintu anti maling jatuh seketika. WTF. Adegan ini membuat Odin terkejut. Aduh, pintuku. Sesaat kemudian, Odin berteriak keras. Sekarang kamu bisa percaya padaku. 4 bandit ganas itu sebaiknya tidak datang untuk cari masalah. Kalau mereka berani datang, aku akan membuat mereka minta ampun, kata Devan sambil tersenyum. Membuat 4 bandit ganas menyesal. Odin segera menelan ludah. Adapun 4 bandit ganas, dia hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Bahkan tidak pernah sampai 10 meter. Namun, kecantikannya, bodinya, sifatnya, benar-benar membuat orang sangit. Bagaimana kalau bisa membuat mereka minta ampun? Bukankah itu sangat menyenangkan? Odin sudah memiliki bayangan tersebut dalam hatinya. Oke, Devan. Aku akan mempercayaimu kali ini. Kalau gagal, kita akan dihajar 4 bandit ganas bersama-sama, kata Odin dengan sepenuh hati. Karakternya memang tidak kenal takut. Alasan kenapa Devan diminta pergi adalah karena dia tidak ingin Devan terluka. Tenang saja, mereka tidak bisa menghajar kita, tapi kita yang akan menghajar mereka. Devan langsung membawa Odin keluar dari rumah kontrakan. Berencana membawa Odin ke kediamannya yang punya banyak kamar kosong. Rumah sakit Doujin. Nikita langsung dibawa ke ICU. Tanpa ginjal, tubuhnya sudah sangat lemah. Setelah Devan memutus tangannya, dia jadi semakin lemah. Setelah lama ragu, Daniel akhirnya mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan telepon. Dia tidak berani menghubungi nomor ini sembarangan. Pertama kali dirinya menghubungi nomor ini. Harta keluarga Shimura naik dari 200 miliar jadi 20 triliun. Ini adalah kedua kalinya dia menelepon. Jelas, Devan sudah jadi master yang sangat kuat. Bahkan Boru, Master Legend, langsung dibunuh. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan oleh keluarga Shimura dan keluarga Sarko. Hanya orang yang ingin mengambil ginjal Devan yang bisa menyelesaikannya. Tetua Aswad, Daniel berkata dengan hormat setelah panggilan tersambung. Siapa kamu? Ada suara tua terdengar di ujung telepon. Jelas pihak lain tidak lagi ingat siapa Daniel. Aku Daniel. Dulu kamu berjanji untuk melakukan 2 hal untuk keluarga Shimura. Sekarang, aku ingin memintamu untuk memenuhi janjimu. Oke, aku akan mengirim seseorang ke sana. Setelah selesai bicara, lelaki tua itu menutup telepon. Setelah lelaki tua itu menutup telepon, dia berkata pada seorang pemuda yang ada di depannya, Buffon. Keluarga Shimura dalam masalah. Kamu pergi ke sana dan selesaikan. Oke guru. Mata pemuda itu berbinar penuh semangat. Meski usianya baru 20-an, auranya sangat besar. Dia adalah Grandmaster ilmu bertarung. Grandmaster ilmu bertarung ada di tingkat mitik. Master sejati ilmu bertarung. Setelah pemuda itu pergi, seorang gadis muda berlari masuk. Kakek Aswad, aku datang. Kakek Aswad, kamu ada di sini.
Gadis itu berteriak sambil berlari. Vivi, kakek Aswad ada di sini. Melihat gadis muda itu, lelaki tua berjubah hitam itu memiliki ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Kakek Aswad, kenapa mencariku? Suara lembut gadis itu sangat menyenangkan didengar. Gadis itu sangat cantik, kulitnya putih, tubuhnya ramping, kaki semampai, memakai pakaian santai dan jeans ketat. Dia terlihat sangat menggoda. Tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku cuma mau bertemu. Pria tua berjubah hitam itu menjawab sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, tubuh gadis itu tiba-tiba terkulai lemas dan dia hampir jatuh ke lantai. Dia segera dibantu oleh pria tua berjubah hitam. Vivi, kamu tidak apa? Tanya lelaki tua itu dengan cemas. Kakek Aswad, aku tidak apa. Aku cuma merasa sedikit lelah. Setelah istirahat pasti akan kembali normal. Kakek Aswad, aku tidak akan mengganggumu. Aku pulang dulu. Ya. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Setelah gadis itu pergi, seorang lelaki tua kekar keluar dari aula dalam. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu, mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kondisi Vivi? Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening lebih dalam. Dia berkata, aku tidak yakin. Mungkin paling lama cuma setengah tahun. Ginjalnya tidak akan bisa bertahan. Pria tua kekar itu merenung sejenak. Lalu perlahan berkata, aku ingat gadis keluarga Simora itu juga punya ginjal. Bersambung.